Sebelum dimulai, mohon maju dulu Pak, supaya yang belakang ada tempat. Silakan maju dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الدين، أعزكم الله وإياي. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Semoga hadirnya kita menjadi sebab Allah memberkati kita dan keluarga kita, memudahkan segala urusan kita, dan membuka buhul-buhul rizki untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Zadul Ma'ad. Pada pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, kita telah membahas tentang hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil adhan wa adhkarihi. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azan, qomat, dan zikir-zikir yang menyertainya. Kita sudah bahas ya perbedaan azan dari beberapa referensi para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi ada sahabat yang meriwayatkan azan itu jumlahnya berbeda-beda. Ada 19 lafaz, ada yang mengatakan 15 lafaz, ada yang mengatakan 17 lafaz. Mulai dari sahabat siapa kemarin? Riwayatnya Abu Mahdura, Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah, Abu Mahdura, ya, tentang tata cara azan dan perbedaan dalam 4 mazhab tentang tata caranya. Hanya perbedaan kita, karena di Indonesia itu kan ada 2 mazhab yang
cukup banyak dianut ya. Mazhab pertama itu namanya Syafi'i, mazhab kedua namanya Hambali. Ya, biasanya identiknya kalau Syafi'i itu NU, kalau Hambali itu Muhammadiyah. Gitu ya. Nah, itu memang ada perbedaan tentang sunnatul adzan. Bahwa dalam mazhab Syafi'i itu ada sunnatul tarji', sunnah adzan tarji'. Apa itu tarji'? Tarji' artinya mengulang lafaz syahadat. Ya, makanya jumlahnya lebih banyak kalau dalam mazhab Syafi'i. Karena seorang muadzin sebelum mengumandangkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu disunahkan sebelumnya untuk membaca dua kalimat ini secara sir, sebenarnya secara pelan. Tapi prakteknya banyak muazin yang enggak mempraktekkan. Padahal riwayat ini kuat. Makanya Imam Syafi'i mengambil riwayat dari azannya Abu Mahdzura dan qomatnya pakai qomat Bilal bin Rabah. Jadi qomatnya itu qomat Bilal bin Rabah, azannya azan dari sahabat Abu Mahdzura. Ya. Biarpun prakteknya banyak, kita ini azannya pakai azan Bilal, qomatnya pakai qomat Bilal. Ya, azannya pakai azan Bilal, qomatnya pakai qomat Bilal. Azan Bilal namanya biasa, atau azan itu namanya azan Bilal. Jumlahnya, maksudnya jumlahnya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, tanpa melakukan tarji', tanpa melakukan tarji'. Tarji' yang tadi itu pelan dulu baru kemudian dikeraskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, itu kita sudah bahas. Sekarang kita masuk ke amma hadiyuhu fi dzikri indal adzan wa ba'dahu. Ada pesan yang masuk, tolong dibaca. Ajaran Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW, zikir atau doa-doa ketika azan dan setelah adzan. Fa syuri'a li ummatihi minhu kham atau syara'a, fa syara'a li ummatihi minhu khamsata anwa'in. Maka Rasulullah SAW mensyariatkan untuk umatnya 5 macam amalan setelah azan atau ketika azan. Jadi ada 5 amalan ketika azan dan setelah azan. Ahaduha, yang pertama, an yaqula as-sami'u kama yaqulul muadzinu. Hendaknya orang yang mendengar suara azan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa fi lafzi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali pada seruan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, fa innahu shahha 'anhu idzaluhuma la haula wa la quwwata illa billah. Karena Allah sahih dari Nabi SAW mengganti la hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah dengan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya karena Allah itu hanya dari Allah. Kita sudah bahas ya dulu ya makna la haula wa la quwata illa billah. Apa sih arti la haula wa la quwata illa billah itu? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Apa maksudnya, Pak? Oke. Satu. Itu berarti nggak nyatet dulu. Oh, apa? Woi, baru datang. Cara masuk sini, cara kecil. Ya. Siapa yang ingat apa arti la haula wala quwata? Itu orang ulama sepakat itu mengartikan la haula wala quwata. Artinya kan kalau arti secara bahasa tidak ada daya, tidak ada upaya karena kecuali karena Allah. Karena itu arti secara bahasa. Sekarang kita maknanya. Apa sih maknanya itu? Bahkan tawakal. Lalu nggak nyatet berarti ya. Itu bawa atas ya. Tapi udah bawa atas daftar yang mau kamu udah. Waduh, pasaran. Ada tak? Airi. Ada. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya bagi kami ya Allah untuk melaksanakan ketaatan wala quwata, dan tidak ada kekuatan bagi kami ya Allah untuk terhindar dari maksiat keburukan illa billah, kecuali karena pertolongan Allah. Jadi itu arti la haula wala quwata. Antum ada maju lagi Pak. Maju lagi Pak. Oh, saya yang belakang. Antum maju lagi Pak. Gitu. Ya. La haula wala quwata illa billah tadi artinya apa Pak? Enggak ada. Nggak ngejar kan nyatanya, nggak terkejar. Beliau apa Pak? Tidak ada daya untuk taat. Nggak ada daya kita ini untuk taat, dan tidak ada kekuatan kita untuk maksiat gimana? Nggak ada daya untuk taat, tidak ada kekuatan untuk terhindar dari maksiat kecuali karena pertolongan Allah. Itu maksudnya la haula wala quwata itu. Jadi kita ini, antum datang ke majelis taklim ini bukan karena antum sehat, bukan. Ya, karena yang lebih sehat banyak, bukan karena antum masih muda-muda, enggak. Kita ini bisa hari ini sholat, ibadah itu karena pertolongan Allah. Oh, kita enggak tergoda dengan godaan. Itu bukan karena antum hebat, soleh, bukan karena saya kalau godaan besar lewat semua. Itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita ditolong oleh Allah. Maka ketika muazzin memanggil kita, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ayo sholat, kan ya. Kita jawab tidak ada kekuatan ya Allah, kami bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat itu kecuali karena kekuatan yang kau berikan. Karena yang lebih dekat dengan masjid itu banyak, tapi belum tentu yang lebih dekat dengan masjid punya kekuatan. Ya, karena Allah nggak kasih orang ini. Wala quwata, nggak ada kekuatan kami terhindar dari maksiat kecuali karena kekuatan dari Allah yang Allah berikan. Kita itu hobi betul lah nonton bola misalkan, apalagi di final antara Prancis dengan Argentina. Kalau ternyata Prancis Argentina ditayangkan jam 5 sore, azan maghrib pas lagi seru-serunya, kira-kira yang hobi betul bola dimatikan nggak di TV? Yang benar ya, nanti malam ya
saya mau coba nonton. Karena saya selama Piala Dunia belum pernah nonton. Saya ingin nonton nanti. Yang gol pertama terus tinggal tidur. Jam berapa? Jam 8. Ah? Betul. Malam sudah. Jam 8 udah mulai gitu. Oh ya. Karena belum pernah nonton saya ini. Tapi kalau saya waktu duluan nanti sudah. Nobar. Di mana? Lah kok ngomongin bola kita pengajian ngomongin bola. Ya, asal jangan taruhan ya. Malu sama jenggotnya. Itu masalahnya. Taruhan tuh malu sama jenggot antum. Satu yo haram, dua yang menang pun sulim, yang kalah pun dapat dosa. Itu gak enaknya itu orang taruhan itu. Kalau dapat haram, yang menang zolim, yang kalah dapat dosa. Itu gak enaknya judi itu. Judi itu paling gak enak. Menang yo haram, dapatnya ini haram. Yang menang dihukumi zolim, yang kalah sudah kalah dapat dosa. Sudah kalah dapat dosa. Gitu. Baik, nggak taruhan kok Ustaz, cuma bayari kopi saja, sama saja. Haram. Ya, haram. Baik. Jadi nggak ada yang menolak dan menjauhkan kita dari maksiat kecuali kekuatan dari Allah. Itu makna la haula wa la quwwata illa billah. Artinya daya dan kekuatan di situ tuh ada beda. Apa sih yang dimaksud daya? Apa yang dimaksud kekuatan? Haula dan kuwata itu di situ ada beda fungsinya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sama saja. Ya, sama saja. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Gitu. Tapi dalam bahasa hadis itu ada perbedaannya. Apalagi dijelaskan oleh para ulama. Supaya kita ini banyak-banyak bersyukur, ya Allah, Allah itu sudah bantu kita, menolong kita. Untuk taat saja ini sebenarnya karena Allah. Untuk taat ini saja sebenarnya karena Allah. Taat karena Allah pun Allah masih berikan apa? Pahala. Logikanya tuh begini, logikanya antum kerjanya dibantu oleh bos, setelah itu digaji lagi sama bosnya. Gimana tuh? Antum sudah kerja, itu pun bisa kerja karena dibantu oleh bos. Sudah selesai kerjaan yang dibantu oleh bos itu, tahu-tahu antum dapat gaji lagi. Aku enggak, bos itu mantap betul. Allah menolong kita untuk taat karena pertolongan dari Allah. Sudah kita taat karena ditolong oleh Allah pun, selesai kita melakukan ketaatan, Allah masih berikan kita pahala. Itulah Allah Al-Karim. Allah Al-Karim. Apa itu Karim? Karim artinya man yu'ti bila yus'al. Karim artinya Tuhan, zat yang selalu memberi tanpa diminta. Karim selalu memberi tanpa diminta. Makanya kalau ada namanya Pak Karim di sini, biasanya dia suka beri, biasanya. Suka beri itu. Jangan suka minta ya, ganti nama harus suka minta. Karim itu artinya memberi tanpa meminta, kembali tanpa meminta balasan. Orang yang sudah memberi tanpa meminta balasan, yang suka memberi tanpa meminta balasan. Baik, Allahu a'lam bishawab. Lanjut lagi yang kedua. Yang kedua. Jadi semua ucapannya sama ya. Itu. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, ya hayya la haula wala quwwata. As-salatu khairun minan naum. Nah, ini baru ada dua pendapat ulama ketika menjawab as-salatu khairun minan naum.
Apa jawabannya? Baik, riwayat yang pertama adalah karena yaqulul muadzin, ucapkan sebagaimana muadzin. Berarti as-salatu khairum minan naum, ya kita jawab as-salatu khairum minan naum. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab hadisnya Al-Musnad di Imam Ahmad ada riwayat bahwa kalau muazzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum, maka kita menjawab sodaqta wa barorta. Sodaqta wa barorta. Rawahu Ahmad. Sodaqta wa barorta. Antum biasanya kalau as-salatu khairun minan naum jawabnya apa? Atau jangan-jangan belum jawab? Baru jawabnya apa? As-salatu khairun minan naum. Jawabnya apa? Enggak jawab. Belum tahu. Tahu sama. Sudah oh gitu ya, sudah boleh juga ditambahkan dengan apa? Sodaqta wa barorta juga boleh, sama saja. Ya, baik. Salatu khairum minan naum juga boleh secara keumuman. Sodaqta wa barorta juga ya boleh, karena ada riwayatnya. Biarpun riwayat ini sebenarnya dhaif, riwayat ini lemah, dhaif. Makanya kalau ada yang nggak mengamalkan hadis dhaif, dia nggak pakai ini, gitu ya. Demikian ya, sodaqta wa barorta. Baik, berikutnya asal yang kedua, an yaqul wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah, wa akhbara anna man qala dhalika ghufira lahu dhanbuhu. Dalam hadis riwayat Muslim, di sana ada pula bacaan doa yang lain selain Allahumma rabba hadhihi wa titama, yaitu kalau kita mendengar azan maka doa yang dibaca adalah raditu billahi, tapi syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Ini doa yang pertama setelah selesai azan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa keutamaannya? Siapa yang membaca doa ini setelah azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah, ghufira lahu dhanbuhu, maka Allah akan diampunkan untuknya dosa-dosanya. Jadi Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan yang pertama. Makanya doa azan itu ada beberapa macam. Ya, jadi kalau orang baca ini juga boleh, silakan baca ini juga boleh. Ya, apalagi ini kan sudah banyak kita hafal ya. Syahadat, baru kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina. Yang ketiga, ini tadi hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi nomor 356, 86, 525 dan yang lainnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang ketiga an yusalliya ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Selesai muadzin azan, maka hendaknya dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalu ma yusalli alaihi
wa yasillu ilaihi hiya as-salat al-ibrahimiyah. Jadi sholawat yang pendek boleh yang panjang. Sholawat yang pendek ya berarti Allahumma sholli ala Muhammadin. Jadi setelah muazin la ilaha illallah, maka sholawat dulu kita Allahumma sholli ala Muhammadin, itu yang paling pendek. Atau akmalu sholawat, atau sesempurna-sempurnanya sholawat, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Jadi boleh yang pendek, boleh yang akmal, yang lebih sempurna. Jadi sholawat dulu ya, karena ini sholawat untuk syarat. Syarat apa? Syarat apa? Syafaat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Yang membaca sholawat kemudian doa setelah azan, halal untuknya syafaatku nanti di hari kiamat. Yaitu jaminan dari Rasulullah, kalau siapa saja yang ingin dapat syafaat, halal syafaat untukku baginya di hari kiamat. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, ya, halal syafaat untukku di hari kiamat. Kita semuanya butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kalau sudah jawab azan, sholat. Jangan nggak sholat. Nanti sudah jawab azan tapi nggak sholat, ya sama saja. Karena sholat itu kuncinya. Sholat itu kuncinya. Nggak jawab suara azan, doa tapi nggak sholat, ya. Itu sama saja. Halal syafaat untuknya dariku di hari kiamat. Yang keempat, jadi sholawat dulu ya sebelum baca Allahumma rabba hadhihi da'watan Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Yang keempat, ini tidak laki-laki tidak perempuan, semua sama. Jadi amalan doa setelah azan ini dan doa ketika azan tadi itu amalannya lidzakari wal unsa, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau azan kan khusus untuk laki-laki. Tapi kalau doa-doa amalan tadi ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya. Baik. Yang keempat, an yaqula ba'da salatihi alaihi, setelah bersolawat hendaknya dia membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan sholat yang ditegakkan. Artinya sholat itu hanya untuk Allah. Ati Muhammadan, berikanlah Nabi kami Muhammad al-wasilah wal fadilah, wasilah dan keutamaan, wa ba'athu, dan bangkitkanlah ia nanti maqaman mahmudah, di tempat yang terpuji. Di maqam mahmudah, tempat yang terpuji itu adalah tempat di mana Rasulullah nanti memberikan syafaat. Tandanya apa? Tandanya nanti ada bendera yang kita semua melihatnya, bendera Rasul. Jadi di padang mahsyar nanti ada bendera Nabi, namanya Liwaul Hamdi. Namanya tulisannya apa? Liwaul Hamdi. Liwa artinya bendera,
hamdi artinya pujian. Maka nanti masing-masing nabi itu punya benderanya. Antum pastikan nggak salah bendera. Ya, ada benderanya nabi namanya liwaul hamdi. Ya, bendera pujian. Karena banyak pecahan kata yang diambil dari kata hamidah. Nama nabi kita Muhammad diambil dari kata hamada yuhamidu. Muhammad artinya orang yang selalu dipuji dimanapun, zaman kapanpun, di tempat manapun, nama Rasulullah selalu dipuji, baik lawan ataupun kawan. Rasulullah juga biasa dipanggil dengan Ahmad. Ahmad itu ismun tafdil, artinya yang terpuji. Selain Rasulullah namanya selalu dipuji, beliau adalah hamba Allah yang paling terpuji, maka Nabi disebut Ahmad. Benderanya nanti disebut hamdi, liwa hamdi, bendera pujian. Ya, maka orang yang suka memuji Allah itu selalu mulia. Ada istana nanti di surga, nama istananya Baitul Hamdi, istana pujian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, untuk siapa istana pujian itu? Siapa? Baitul Hamdi itu untuk siapa? Halo, untuk Nabi, untuk Nabi mana? Ini yang nyatet mana yang nyatet? Baitul Hamdi itu untuk siapa? Nanti di surga itu ada istana namanya Baitul Hamdi. Untuk siapa? Betul Pak Eri? Nabi Ibrahim? Bukan. Tempatnya Nabi Muhammad Ya, selalu menjawab ajan tadi itu. nggak ada kaitan sama azan ini. Ini nggak ada kaitan sama azan. Baitul Hamdi untuk siapa? Antum buka Google dulu deh. Baitul Hamdi. Mana? Ada yang bisa jawab? Ya, banyak Google. Google Baitul Hamdi itu untuk siapa? Apa Darul? Apa? Baitul Hamdi itu siapa? Baitul Hamdi, istana Baitul Hamdi di surga untuk siapa? Yang menggunakan ajan bukan? Gak ada kaitan sama azan. Gak ada kaitan sama azan. Untuk siapa? Baitul Hamdi. Ya, ya pintar kita, benar. Orang yang kurang agak masuk sedikit boleh. Selain itu, untuk ayo, ada nggak? Untuk siapa Baitul Hamdi? Bagi rumah pujian ya. Iya, rumah pujian. Yang mengamalkan selalu mempujian. Saya masalah puji. Ya, 5A apa tuh? Ibu kuburan. Kayaknya situsnya sama dibaca. Tapi agak mirip, Baitul Hamdi itu istana pujian di surga yang Allah sediakan untuk siapa saja orang tua yang sabar selalu memuji nama Allah, ridho dengan takdir ketika anaknya meninggal. Siapa saja orang tua yang ridho, sabar ketika dipuji anaknya meninggal, ya, maka Allah sediakan untuk kedua orang tuanya satu istana di surga khusus namanya Baitul Hamdi. Itu supaya kita ridho dengan takdir, ya, gitu ya, nggak terus gerutu atau kemudian berkeluh kesah, gitu ya. Itu namanya rumah pujian. Siapa saja yang diuji tapi dia tetap menyebut nama Allah, ridho, maka nanti ada Baitul Hamdi, rumah istana surga untuknya. Baik. Jadi ini maqaman mahmudah. Maqam mahmudah adalah tempat yang terpuji ketika Nabi nanti memberikan
syafaat. Nanti berikan syafaat. Jadi kita ini sangat butuh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima terakhir, an yad'uwa li nafsihi ba'da dzalika. Hendaknya selesai dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, amalan sunnah yang kelima adalah berdoa untuk dirinya sendiri. Wa yas'alallaha min fadli, innahu yustajabu lahu, karena di antara waktu yang mustajab untuk bainal adzan wal iqamah, antara azan dan qomat, ya, antara azan dan qomat. Karena Rasulullah bersabda, fa idzan tahaita, kalau kamu selesai mendengarkan azan, fasal tuqta, mintalah kepada Allah, kamu pasti akan diberi. Ini antara azan dan iqamah waktu yang mustajab. Makanya di antara azan dan qomat itu kan ada sholat yang muakkadah dan ada sholat yang ghairu muakkadah. Di sebagian masjid biasanya sholat yang ghairu muakkadah itu tidak dilaksanakan, sunnah yang ghairu muakkadah. Nah, kalau tidak dilaksanakan gimana? Sudah isi saja dengan berdoa, Karena amalan yang bisa kita lakukan antara azan dan qomat itu bukan hanya sholat, tapi juga ada doa di waktu itu, doa yang mustajab. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, sampai di sini kita lanjutkan kembali. Nggak ada pertanyaan, Pak? Nggak ada? Nah, kita lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Selesai? Tuntas? Baik. Fi pasal berikutnya fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhkari ta'am qablahu wa ba'dahu, zikir-zikir ketika berhadapan dengan makanan sebelumnya atau setelahnya. Jadi habis sholat makan. Habis sholat apa? Makan. Ustaz, kan bukannya orang kalau mau sholat ada makanan ditunda dulu. Ditunda dulu tuh kalau yang nggak bisa fokus mikirin sholat. Ya, jadi cara memahami hadisnya itu jangan salah. Hadisnya kan bunyinya la sholata bihadratil ta'am wala huwa yudafi'ul ahdatsan. Tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan, dan jangan sholat kalau dia menahan, ya, buang air atau buang angin. Ya betul, riwayat itu tidak salah. Yang salah itu kadang praktek itu, ini sudah makan, yuk makan dulu. Itu yang makan dulu itu kalau dikhawatirkan sholatnya terganggu, tidak khusyuk karena perutnya lapar. Kalau perutnya nggak pakai lapar, ya sholat lebih utama daripada makan. Itu maksudnya. Ya, sholat lebih utama. Dilihat dulu lah apa kondisi kita dan makanannya, supaya nggak jadi alasan kita menunda-nunda sholat. Nah, menunda sholat itu tidak baik. Makanya di sini makanan itu dibuat babnya setelah azan dan qomat, ya, azan dan qomat. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a yadahu fil ta'ami, apabila beliau meletakkan yadahu, tangannya, fil ta'am, pada makanan, qol bismillah. Jadi Rasulullah itu makannya selalu dengan tangan. Ada hikmahnya makan dengan tangan. Orang modern katanya makan pakai sendok karena makan dengan tangan itu katanya kotor. Orang bule itu begitu. Maka saya membaca diskusi antara
Grand Azhar Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan orang-orang barat di Amerika. Ketika itu Grand Azhar Syekh Mutawalli Sya'rawi diundang rahimahullah ta'ala, beliau sudah meninggal lama ya, diundang ke Amerika. Kemudian di sana ada jamuan makan, tapi kan dipastikan cari yang halal ya, cari yang halal. Maka kemudian beliau makan dengan tangannya, sementara orang-orang barat Amerika makan dengan sendok, maka dengan sendok. Akhirnya orang barat tadi nggak tahan juga, katakan, ini ya Islam itu kok jorok ya. Katanya, kenapa jorok? Karena makannya pakai tangan. Kalau lihat makan pakai tangan, ya tangan pun tangannya nggak semua lah, ya tangannya nggak semua. Kalau itu nyeruknya kan nyeruknya sedikit. Kalau saya kan begini, saya kalau antum enggak begini. Apalagi kalau melihat video-video orang India, mukbang. ya kayaknya makan segede-gede ini masuk semua. Ya, kita balik lagi. Maka kemudian saya Sya'rawi diam dulu mendengarkan orang nyeloteh itu. Setelah selesai makan, saya Sya'rawi kemudian katakan, tahu nggak kenapa saya nggak mau pakai sendok ini, tapi saya makan dengan tangan saya. Saya lebih tahu kondisi tangan saya, karena bagi seorang muslim minimal tangan ini dibersihkan dan dicuci sehari 5 kali minimal. Ya, ketika sholat, setiap sholat minimal. Kalau sholatnya lebih dari 5 kali, dicucinya bisa lebih dari 5 kali. Ya, makanya saya tahu kebersihannya, dan kami diperintahkan untuk maksimal, tidak boleh memotong, bukan tidak boleh ya, harus memotong kuku-kuku kami tidak boleh lebih dari 40 hari, sehingga saya tahu betul tangan saya ini bersih atau tidak karena saya cuci. Apalagi sebelum makan tadi saya juga sudah bersihkan, maka saya tahu. Ini belum berbicara tentang medis. Sementara sendok ini saya tidak tahu apakah sendok ini dicuci dengan cara yang bersih atau tidak. Ya, bisa jadi justru sendok yang saya mau pakai ini bekas masuk mulut orang lain. Kalau tangan ini nggak pernah masuk ke tempat mulut orang lain, ini cuma mulut saya. Ya. Maka akhirnya kesombongan orang barat tadi mingkem. Dia bisa juga, karena orang barat juga nggak pernah mau kemana-mana bawa sendok khusus untuk mereka. Ya kan? Itu entah sendoknya punya siapa. Kalau kita makan di warung nasi, ada sendok. Antum tahu nggak itu sendok sudah berapa ratus mulut yang pakai? Ya kan? Ya, berapa ratus mulut? Jadi Masya Allah, Islam itu luar biasa. Maka Rasulullah itu bukan tidak ada mil'aqah di zaman beliau. Sendok yakin saya pasti sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Karena pisau, gunting, sisir saja sudah ada. Apalagi cuma sendok. Alat jahit, jarum yang rumit begitu saja sudah diciptakan ada. Apalagi cuma sendok. HP belum ada, tapi makanya nomor kontak Rasulullah ada. Ya, ada. Makanya kenapa Rasulullah makannya dengan tangan? Untuk mengajarkan kita semua bahwa ini ya, tangan ini jauh lebih baik daripada sendok. Jauh lebih baik daripada sendok. Ya, kan antum suka makan pakai sendok atau tangan? Tangan ya, tergantung apa yang dimakan ya. Kalau makan mie ayam, makan mie ayam pakai tangan, justru baru keluar dari kurungannya Allah. Nabi itu kalau makan dengan tangannya, dia baca Bismillah. Wa ya'murul akil bitasmiyah. Bahkan Rasul nyuruh orang juga ucapkan Bismillah. Karena Rasulullah bersabda, "Idza akala
ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila salah seorang hendaknya menyebut nama Allah kan. Fa in nasiya, kalau dia lupa, nasiya artinya lupa. An yadhkur ismallahi fi awwali, yang menyebut nama Allah di awal makan dia lupa, falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Kalau kita biasanya bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, ya boleh saja sama saja. Ya, bismillahi kalau ikut sesuai hadis, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau takutnya antum baca doa setelah makan, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ajarkan anak-anak kita begitu. Apalagi anak-anak itu kalau nggak dibimbing, dia lupa doa. Dan biasanya anak-anak itu kalau nggak dilihat, nggak dibimbing, makannya pakai tangan kiri. Ya, saya tuh mikir bahwa anak kok seneng banget makan pakai tangan kiri. Senang betul anak-anak. Coba antum perhatikan, anak itu malah lebih sering makan pakai tangan kan, untuk anak kecil-kecil ya, anak kecil-kecil itu keseringan pakai tangan kiri. Saya tuh mikir-mikir apa ya? Atau hikmahnya begini, saya pernah mendengarkan seorang dai itu menyebutkan di antara hikmah, di antara pelajaran yang mungkin ini baru mungkin ya, qila wa qal. Bisa jadi itu tanda bukti bahwa itulah setan. Bahwa setan itu berupaya keras untuk merusak anak Adam. Bahkan sejak dini, sejak dari kecil. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin 'an dinihim." Rawahu Muslim. Aku ciptakan hamba-hambaku ini semuanya hunafa, lurus, kata Allah. Ini hadis qudsi. Fajtalathum syayatin 'an dinihim. Tapi kemudian setan menyesatkan mereka manusia itu dari agama. Nah, setan itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah pensiun untuk menyesatkan. Bahkan dari sejak anak-anak pun sudah. Bahkan bukan hanya sejak anak-anak ya, sejak di mana? Sejak di kandungan. Bahkan nanti ketika melahirkan. Kan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya riwayat Al-Bukhari, bahwa setan itu nggak pernah menyerah untuk mengganggu anak Adam, bahkan ketika melahirkan. Dalam bahasa hadis itu begini, sampai sekarang hadis ini pun saya masih bingung cara memahaminya sampai sekarang. Ya, saya dengarkan penjelasan para ustadz pun itu belum bisa yang memuaskan. Saya nggak tahu, belum puas ya, tapi saya sampaikan saja biar kita sama-sama bingung. Gitu saja. Ya. Jadi Rasulullah itu bersabda begini dalam hadis Al-Bukhari, "Siyahul maulud hina yuladu bisababi ta'ni syaitan ghaira Isa ibni Maryam fadhahaba ayyata'una fata'ana al-hijab." Ini sampai sekarang saya bingung. Nanti coba tanyakan saya bisa, karena jelasannya bingung juga. Saya baca satunya juga wallahu a'lam. Itu tutupnya akhirnya wallahu a'lam. Kalau saya wallahu a'lam itu susah ya. Kata Nabi SAW, yang jelas saya mengimani apa yang Nabi sabdakan. Menjelaskannya supaya masuk ke logika kita itu yang sulit, itu masalahnya. Karena memang akal kita ini terbatas. Secerdas-cerdasnya orang itu tidak semua bisa menjelaskan secara konkret. Kalau saya bingung gimana menjelaskannya kan? Kata Nabi SAW ini sudah bisa. Kata Nabi sebelum bisa.
tangisan bayi dan teriakan bayi, jeritan bayi ketika dilahirkan bisa dari ta'nis syaitan, kata Rasulullah, disebabkan karena gangguan setan. Ta'nun itu artinya tusukan. Ta'nun itu artinya tusukan. Kalau ada bayi nangis ketika dilahirkan, anak itu nangis kalau dilahirkan. Nah, itu sebabnya karena gangguan setan dan tusukan setan. Tapi terus aku bawa gunting terus sama kali jarum gitu ya. Gitu ya. Itu kata Nabi, ghairu Isa ibni Maryam, kecuali satu bayi yang tidak pernah bisa diganggu oleh setan. Satu-satunya bayi yang tidak bisa diganggu setan adalah Nabi Isa. Fadhahaba ayyatun, setan pun datang untuk mengganggunya atau menusuknya. Fa'anal hijab, tapi setan nggak sanggup karena hanya tertutupi oleh hijab. Antum paham nggak maksudnya sih? Saya juga nggak paham, ibu. Kenapa? Karena semua bayi yang lahir pasti nangis. Justru kalau nggak nangis, bingung orang tuanya. Mana kurang nangis sih? Bisu apa? Lu orang gitu, saya kopi. Tapi dalam hadis ini justru nangis itu karena gangguan azan dulu supaya itu tadi. Ya, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah.
Mari kita lanjutkan lagi. Jadi tadi bunyinya begitu ya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mulia, kemudian menimpali hadis ini. Karena ini kan hadis dari riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari tentang anak yang menangis itu disebabkan oleh gangguan syaitan. Tapi juga nanti dalam ilmu kedokteran atau ilmu medis pasti akan mengatakan bahwa loh, justru dari menangis itu tanda sehat, tanda baik, tanda normal. Maka sekali lagi itu yang membuat saya bingung. Makanya wallahu a'lam. Karena saya pun sampai hari ini percaya anak menangis ketika lahir itu tandanya sehat. Kalau mingkem, aku betul takut kan ya. Tapi di satu sisi juga saya atau kita harus mengimani bahwa Rasulullah menyebutkan hadis ini hanya karena akal kita yang terbatas untuk memahaminya. Maka ketika akal kita yang terbatas memahami suatu teks hadis itu tidak mampu, jangan sampai ditolak hadisnya. Ya, nggak boleh ditolak karena ini hadisnya sahih. Bisa jadi nanti suatu hari akan terbukti secara ilmiah. Bisa jadi seperti hadis tentang menenggelamkan sayap lalat ketika masuk ke dalam air. Dulu mungkin sebelum ada ilmu sains yang mengungkapnya, itu hadis dicemooh karena tanda kotor. Tapi hari ini setelah ditemukan alat-alat yang bisa mengecek, maka akan ketahuan bahwa ternyata di salah satu sayap lalat itu mengandung bakteri, dan di sayap yang lainnya itu ada penawar yang terbukti shadaqah Rasulullah SAW. Ya bisa jadi nanti ada yang membuktikan hadis ini. Pasti kita yakin pasti hadisnya benar. Tapi ilmu kedokteran juga secara turun-temurun juga. Aku kan senang anak antum lahir mingkem apa anak antum lahir nangis. Antum mana yang antum senang? Senang yang nangis. Terus pada hadis ini gimana caranya? Maka kata Abu Hurairah, fa in syi'ta, kalau kamu mau bacalah ayat untuk melindungi anakmu sejak dalam kandungan. Maka Abu Hurairah menamakan ayat ini Quran surah Ali Imran, yaitu firman Allah ketika menerangkan Maryam yang hamil mengandung Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Allah berfirman, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaitani ar-rajim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini doanya. Ada satu yang hamil? Ada. Ya, yang program ya. Ini ayatnya. Wa inni Sing muda. Kalau ini yang muda. Istri Pak Agus. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaitani. Antum jangan tanya hadisnya mana ya. Ini amalannya sahabat. Karena di riwayat Al-Bukhari tadi itu menyebutkan tentang perbuatan setan.
Nah, ini Quran surah Ali Imran, surah Ali Imran. Wa inni u'idzuha ayat ketum ya. Berapa lagi? Pokoknya cerita tentang Siti Maryam lah. Ya. Ayat berapa? Ayat posisinya ada di sebelah kiri. Ayat 36. Ayat 36. Jadi yang dilindungi itu, yang minta dilindungi itu bukan hanya anaknya, tapi juga ibunya. Apa antum ingin anaknya selamat, ibunya enggak selamat? Ingin begitu antum? Nah, janganlah. Kan gitu ya. Masih ngurusi. Ya. Ingin semuanya. Jadi wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surah Ali Imran ayat 36. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Sampai ke situ kita tadi. Urusan makanan mau sampai ke Anak kecil makan dari. oh ya, gara-gara anak kecil tadi ya. Gara-gara anak kecil makan pakai tangan sampai ke sini juga kita. Untuk itu nyatet ya. Ini anak kecil urusan makanan anak kecil sampai ke janin ya. Itulah setan. Setan itu nggak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Jangankan di rahim, di tempat pengajian begini saja setan masih ganggu kita. Apa? Ya macam-macam gangguannya. Gangguan setan di tempat pengajian. Ya. Atau kalian tidak jelas itu inhar hati itu ada yang ikhfas sekali ada. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Apa membaca bismillah ini apa hukumnya? Wajib wujub tasmiyati indal akli. Wajib. Ya, wajib. Nanti makanannya tidak berkah kalau tidak dibacakan bismillah. Berarti kalau nggak baca bismillah orang dosa. Kalau nggak baca bismillah dosa. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim. Was-sahihu kata beliau, was-sahihu dan yang sahih menurut beliau ya, istihadnya beliau bahwa membaca bismillah itu hukumnya wajib ketika makan. Ya, ini sesuai dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali. Karena memang Imam Ibnu Qayyim bermazhab Hambali, ya, bermazhab Hambali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berarti kalau begitu ada yang mengatakan membaca bismillah itu hukumnya apa? Sunnah pasti, karena beliau mengatakan was-sahih dan pendapat yang sahih menurut beliau. Berarti kan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa membaca doa, membaca bismillah hukumnya sunnah. Ya, membaca bismillah hukumnya sunnah. Imam Syafi'i mengatakan An-Nass Syafi'i dalam bukan Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i ada nas, ada catatan yang menerangkan bahwa ada ijza'i tasmiyatil wahidi 'anil baqin. Kalau ada orang makan rame-rame, terus boleh nggak makan rame-rame itu yang baca bismillah hanya satu orang? Maka dalam mazhab Syafi'i itu jaiz, boleh. Kenapa? Karena dianggap dikiaskan. Kias artinya dianalogikan. Seperti Rabbi salam, menjawab salam. Makanya antum rame-rame begini. Terus ada orang yang datang masuk, Assalamualaikum. Terus Waalaikumsalam. Antum jawab semua atau cuma beberapa orang? Beberapa orang. Kalaupun hanya satu orang yang menjawab di tempat ini, maka semuanya terwakili dengan satu orang itu.
Ya, nggak harus semua. Maka kata mazhab Syafi'i begitu pula makan. Jadi kalau makannya rame-rame, satu orang yang baca doa itu sudah cukup. Tapi nanti di sini ada argumen, adu argumen. Dalam mazhab Hambali kata Imam Ibnu Qayyim enggak. Karena nanti ada hadis berikutnya dalam riwayat Ahmad dan Muslim, Abu Dawud nomor 2017 dan dalam Imam Muslim nomor 2017 nanti ada hadis Rasulullah itu sedang makan bersama-sama sahabat. Terus tiba-tiba ada jariyah budak yang ikut nimbrung mengambil makanan. Ternyata Rasul kemudian memegang tangan budak itu. Terus ada lagi budak yang lain mau ambil makanan. Terus Nabi pegang tangan budak itu. Dua-duanya dipegang. Dalam hadis Muslimnya, hadisnya panjang ini. Baik. Gimana tadi hadisnya? Ini hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Cuma intinya gitu, saya sebutkan intinya saja. Terus Rasulullah SAW kemudian menerangkan kepada para sahabat yang sedang makan sama-sama tadi itu. Tapi Nabi memegangi tangan dua orang budak tadi. Kenapa dipegang tangannya oleh Nabi? Padahal itu mau ngambil makanan. Wah, Pak Nabi pelit betul. Tidak, Rasulullah tidak pelit. Nabi tidak pernah pelit. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Tapi Rasul kemudian mengatakan begini. Ya, fa'akhadtu biyadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu la fi yadi ma'a yadaihima. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, demi Allah, sungguh ketika aku menahan dan memegang tangan dua budak tadi, ya, inna yadahu la fi yadi ma'a yadaihima. Sesungguhnya tangannya setan tadi betul-betul aku pegang ketika aku memegang tangan dua budak yang mau makan tadi bersama kita. Jadi Rasul pegang tangannya dua budak tadi itu juga terpegang tangannya siapa? Karena Rasul kan diberikan kemampuan untuk itu. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau tiba-tiba saya apa lagi salaman sama setan, ya, maka besok lagi aku nggak usah ngaji sama saya karena saya cukup. Ya. Kalau tiba-tiba saya bilang, monggo duduk di sini, gitu. Ngapain? Ini berarti nggak usah lagi ngaji, berarti saya duduk. Kalau Rasulullah mungkin, karena Rasulullah itu kadang-kala ditampakkan yang gaib oleh Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada minar rasul. Allah adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Tidak ada yang tahu gaib seorang pun, kecuali tidak ada yang Allah tampakkan yang gaib untuk seorang pun, kecuali yang Allah ridhoi untuk para rasul. Karena rasul, Nabi itu rasul, maka Nabi bisa kadang-kala melihat yang gaib, ya. Di kuburan Nabi tahu tuh mana kuburan yang diazab, mana kuburan yang tidak diazab. Maka kalau kuburan yang diazab, Rasulullah tancapkan pelepah kurma basah. Semoga selama pelepah kurma ini basah, kuburan yang sedang diazab penghuninya diringankan. Karena Nabi tahu ini kuburan diazab, yang ini tidak diazab. Makanya tidak semua kuburan ditancap. Yang diazab saja oleh Nabi. Hari ini semua kuburan ditancapin semua. Berarti kita ini berburu sangka semua kuburan sedang diazab. Dan berarti sebenarnya mengambil dalil tapi tidak kena. Rasulullah itu menancapkan pelepah karena tahu kuburan mana sedang diazab. Nanti tadi tancapin semua. Saya tidak tahu ini antara husnudon atau suudon. Kenapa ditancapin semua di kuburan supaya pelepahnya kerbasa terus semuanya? Antara husnudon dengan suudon.
Husnudzonnya itu begini, ya, karena saya nggak tahu yang mana sudah diazab, yang mana nggak diazab, pukul rata semua. Itu husnudzonnya. Tapi suudzonnya adalah jangan-jangan semua itu sedang diazab, maka ditanami semua kuburannya. Ya, ditanami semua kuburannya. Maka akhirnya kuburannya terasa angker. Kenapa kuburan kita terasa angker? Karena banyak pohon-pohonnya. Orang-orang mau ziarah itu takut karena merasa angker itu tadi. Tapi coba kalau kuburan itu terkena sinar matahari, insya Allah orang itu nggak akan merasa takut. Tapi kalau kuburan itu gambarnya gelap, ketutup-ketutup pohonnya, itu setan itu paling suka. Di tempat-tempat gelap begitu, setan paling suka. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi. Jadi Rasul memegang itu. Ini jadi bukti kata beliau bahwa makan bersama-sama, biarpun sahabat membaca doa, tapi kalau ada yang nggak membaca doa, berarti yang tidak baca doa itu ditemani oleh syaitan. Kata beliau ini dalilnya. Kata beliau ya, Allahu a'lam. Ya saya lebih sering makan bersama-sama, biarpun makan bersama, tetap sama-sama baca doa, gitu ya. Nggak terus yang satu orang saja baca doa. Ada riwayat dalam Ibnu Hibban, tapi riwayat ini maudhu, hadis ini dihukumi palsu oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Apa bunyinya? Kalau ada orang lupa baca doa ketika makan, maka bacalah qul huwallahu ahad. Maka ini riwayatnya palsu sehingga nggak perlu kalau palsu berarti bukan hadis. Kalau palsu kan itu hadis. Itu nggak ada palsu, bukan hadis. Penjelasannya palsu. Jam setengah ya Pak ya. Terakhir, ini yang antum sering tanya, Ustaz, karena antum sering amalkan. Kalau saya sedang puasa, terus diundang makan, apa yang harus saya lakukan? Antum apa? Batalkan. Tergantung menunya. Kalau undangan itu tergantung. Saya puasa, rendang ini, Gulai kambing. Tapi tetap ada juga keadaan yang nggak makan. Ya, gitu. Maka ada hadis Nabi SAW begini hadisnya. Idza du'iya ahadukum, apabila salah seorang kalian mendapat undangan. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 1431, Abu Dawud 2460, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Abu Hurairah, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza du'iya ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian mendapatkan undangan makan, falyujib, maka jawablah undangan itu. Lagi undangan makannya. Malam ini siapa yang mengundang kami? Fa in kana sha'iman, kalau dia dalam kondisi sedang berpuasa, nah hati-hati, awas salah baca lafaz ini. Karena ada orang yang membaca lafaz ini salah. Jadi hurufnya begini, fa, a, fa. Ini kan gundul semua kan, dulu kan. Ini apa nih bunyinya nih? Kira-kira. Fal, kata orang fal yasil. Kata orang yang lalu fal yasil, artinya kalau dia sedang berpuasa maka lanjutkan puasanya. Karena wasola yasilu artinya wisol, lanjut wasola. Ya. Padahal Nabi tidak katakan fal yasil, tapi kalau dia berpuasa fal yusalli, maka hendaknya dia doakan. Ada arti yang kedua, sholat. Ada arti kedua, sholat. Jadi dua arti dalam syarahnya Ibnu Hajar di Fathul Bari,
fal yusolli artinya dan arti kata yusolli itu satu. Arti yang kedua, yusolli artinya doa. Maka apabila orang berpuasa diundang makan, kalau dia sedang berpuasa, boleh pilihannya dia doakan. Dia datang, maaf saya enggak makan karena saya sedang puasa, tapi dia doakan orang yang undang itu. Ini makna pertama. Arti yang kedua, fal yusolli artinya sholat. Maka dulu Rasulullah itu kalau diundang makan tapi nanti sedang puasa, nanti tidak berbuka, nanti kemudian sholat di tempat di rumah orang yang undang itu. Karena sholatnya orang soleh di rumah kita itu satu keberkahan. Ya, tapi orang soleh itu soleh. Ya. Itu maka Rasulullah begitu. Jadi maknanya, tapi makna untuk kita maka doakan. Jadi kalau dia datang nggak mau makan, cukup apa? Doakan. Wa in kana muftiran falyat'am. Ya falyat'am. Kalau dia tidak berpuasa ya silakan makan. Jadi gitu ya. Jadi kalau antum mau buka aku nggak terserah tuh. Enggak. Doakan. Ya, didoakan supaya orang yang mengundang juga nggak kecewa. Baik, ini saja sudah jam 8 kawan. Jadi ya, kalau lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun, insyaallah kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya tadi mana?